Saudara-saudariku terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini, marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Sabtu 30 Mei tahun 2020. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul pasal 28 ayatnya yang ke-16 hingga 20, dilanjutkan dengan ayat 30 hingga 31. Setelah tiba di Roma, Paulus yang dalam tahanan diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. 3 hari kemudian, Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita. Meskipun demikian, aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi, orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu, terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar. Tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya boleh bertemu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel aku diikat dengan belenggu ini. 2 tahun penuh, Paulus tinggal di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil kita saat ini diambil dari Injil Yohanes. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 21 ayatnya yang ke-20 hingga 25. Setelah Yesus yang bangkit berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku," Petrus berpaling dan melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus. Dia inilah yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, dan yang telah menuliskannya. Dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kedua belas murid Yesus memiliki karakter dan tugas yang berbeda satu dengan yang lain dalam perjalanan mereka mengikuti Yesus. Misalnya Petrus, ia dikenal seorang pemimpin yang cukup vokal. Atau Yohanes, yang adalah orang yang sering disebut murid yang dikasihi oleh Yesus. Dalam Injil hari ini,
Petrus seakan-akan mengalami kebingungan dengan sosok murid yang dikasihi Yesus itu. Hal ini nampak jelas dengan perkataannya, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Memang tidak jelas apa motif di balik pertanyaan Petrus itu. Tetapi nampak kebingungan dalam diri Petrus. Yohanes memiliki peran penting sebagai penulis kisah Yesus. Ini dipertegas dalam Injil hari ini. Dialah murid yang telah memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya. Dan kita tahu bahwa kesaksiannya benar. Bercermin pada peran Petrus dan Yohanes, kita boleh menarik benang merah bahwa dalam mengikuti Yesus, kita memiliki peran yang berbeda-beda. Tetapi semangat yang mendasarinya tetap sama, yaitu mengambil bagian dalam karya dan keselamatan Allah. Ada yang mengambil bagian dalam karya dan keselamatannya melalui cara hidup berkeluarga, ada juga dengan cara hidup membiara. Disinilah kita diberi kesempatan untuk terlibat dalam karya keselamatan Allah dengan penuh tanggung jawab, melalui cara apapun yang kita jalani. Kita harus selalu ingat bahwa tugas dan peran yang kita mainkan memiliki nilai dan harga yang sama di mata Tuhan, asalkan kita menjalaninya dengan penuh kesetiaan. Butir perenungan kita saat ini, seperti yang dikatakan dalam Injil Yohanes, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Sebagai seorang manusia, memiliki rasa ingin tahu itu sesuatu yang baik dan bernilai positif. Namun, kalau rasa ingin tahu itu menjadi sesuatu yang berlebihan, disitulah dampak negatifnya muncul. Kita dianggap sebagai pengganggu privasi orang lain. Di sisi lain, setiap kita punya tendensi untuk membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, bahkan sampai timbul rasa cemburu dan iri hati. Barangkali itu yang menjadi pergolakan batin Petrus, sebagaimana dikisahkan dalam Injil hari ini. Petrus dan Yohanes sama-sama terpanggil sebagai Rasul Yesus dan diberi tugas yang berbeda untuk mereka penuhi. Yang menarik di sini adalah ketika dalam perjalanan Petrus mempertanyakan peran Yohanes dengan berkata kepada Tuhan, "Apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Mendengar pertanyaan tersebut, Yesus justru menegur Petrus dan berkata bahwa ia tidak perlu khawatir karena itu bukan urusannya. Yang paling penting ialah Petrus tetap setia mengikuti panggilannya. Entah disadari atau tidak, kita kadang-kadang bersikap seperti Petrus. Kita sering terlalu kepo dengan kehidupan orang lain. Kita mengeluh dan bahkan iri hati dengan kehidupan orang lain. Kita mengkhawatirkan diri kita, membandingkan hidup kita dengan orang lain, sampai menimbulkan rasa cemburu dan iri hati. Lantas, apakah yang bisa kita pelajari dalam renungan di saat ini? Kita bisa memanfaatkan teladan inspiratif dari orang lain untuk maju lebih jauh dalam menuju kehidupan yang suci serta taat kepada kehendak Allah. Semoga demikian. Amin.